Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada saudara dan saudariku di seluruh tanah air dimanapun kiranya berada. Untuk pada kali ini dan sore hari ini saya ingin mengajak semua teman-teman dan saudara dan saudari dimanapun kiranya berada di seluruh tanah air, khususnya di wilayah kawasan Aceh. Kita ingin membahas sedikit tentang kemiskinan, yang bahwasanya seorang mahasiswa yang bernama Lukman Hakim Zainuddin KPI UIN telah berbicara di media bahwa Aceh pada tahun 2022 ini jatuh di peringkat urutan 5 di seluruh Indonesia, artinya di seluruh provinsi. Nah, berarti pada tahun 2021 Aceh jatuh kepada peringkat nomor 6 termiskin di Indonesia. Untuk tahun 2022 ini berarti ada peringkat naik hingga menjadi urutan nomor 5 termiskin di Indonesia. Nah, teman-teman semua, saudara dan saudariku dimanapun kiranya berada, untuk topik yang kita bahas atau kita bincang pada sore hari ini melalui media ini, semoga dapat bermanfaat untuk ke depan buat kita semua, di mana kita bisa jadikan sebuah motivasi atau gambaran dan pemetaan dalam konsep masa depan rakyat Aceh. Nah, teman-teman semua, kiranya mungkin kita tidak asing lagi dengan status Aceh pada hari ini, bahwa berbeda dengan provinsi-provinsi lainnya, di mana di Indonesia hanya ada beberapa provinsi yang sama kemungkinan dengan status Aceh, yaitu provinsi yang diberikan label keistimewaan dan ada kucuran dana yang ditambah selain APBN, yaitu otonomi khusus atau OKHUS. Dan OKHUS itu adalah dana setelah lahirnya MUI Helsinki, setelah adanya perang di masa gerakan Aceh Merdeka di masa lalu. Nah, yang namun kita berbicara perdamaian Aceh hari ini hingga mencapai lama waktunya 17 tahun lebih dan kurang, dan otonomi khusus pihak dari pusat memberikan kepada Aceh untuk menunjang penambahan pemberdayaan ekonomi rakyat atau masyarakat. Tetapi hari ini kenapa Provinsi Aceh justru menjadi urutan nomor 5 termiskin di Indonesia. Nah, jadi perlu kita cermati bahwa ini kendalanya di mana. Sementara dana otonomi khusus ada, kemudian ditambah APBN. Nah, tetapi kenapa kemiskinan terus-menerus yang dilabel bahwa Provinsi Aceh adalah termiskin urutan nomor peringkat 5 pada tahun 2022, dan tahun 2021 adalah peringkat ke-6. Jadi semakin anjlok ya kalau kita perkirakan dalam statistik peringkat atau presentasi dari tahun ke tahunnya. Jadi bagaimana teman-teman semua yang memiliki potensial dalam pembangunan struktural atau pembangunan SDM yang sifatnya membangun, bagaimana cara rakyat ini tidak lagi mengalami kemiskinan, bahkan Provinsi Aceh tidak lagi dilabel dengan salah satu provinsi termiskin di Indonesia, urutan kelima, ke-6 tahun lalu dan kelima pada tahun ini. Jadi ini mau kita salahkan siapa coba? Kita ini selaku rakyat, rakyat Aceh ya, mau kita salahkan siapa? Dan mau terus sampai kapan kehidupan kita di Aceh terus menerus seperti ini? Yang artinya pengangguran di mana-mana masih banyak, terus kemiskinan juga masih meluap-luap, ya segala macam hal yang berbau dengan pemberdayaan ekonomi itu juga kurang berjalan secara afdal atau secara lancar sesuai dengan harapan-harapan masyarakat. Sementara setiap pemilihan legislatif, eksekutif pada saat waktunya itu juga tidak
lalai ya daripada rakyat Aceh memilih atau mengirim utusan-utusannya ke legislatif dan ke eksekutif. Namun ketika kita melihat pada hari ini pihak eksekutif maupun pihak legislatif, bahkan pegawai-pegawai yang bernaung di bawah pemerintahan khususnya Aceh pada saat hari ini sore hari ini kita bincang, saya kira tidak ada mengalami kemiskinan bahkan bermewah-mewah. Contoh ketika kita melihat adanya misalnya kepala-kepala dinas atau kepala-kepala bagian itu hidupnya bermewah-mewah sekali, punya mobil mewah bahkan kadang-kala berganti-ganti. Nah, jadi kenapa masyarakat miskin terus-menerus, sementara pejabat-pejabat itu dari mana sih uang untuk beli mobil, rumah mewah atau hidupnya bermewah-mewah, sedangkan pendapatannya itu kan terbatas dan sudah diukur, artinya tidak ada seorang pegawai negeri atau pejabat yang gajinya 1 miliar 1 bulan atau 500 jutaan, setengah miliar ataupun 200 jutaan, tidak ada, saya kira kan seperti itu. Nah, sedangkan ketika kita melihat misalnya ada seseorang pejabat yang memiliki rumah mewah yang harganya ratusan juta, itu dari mana kira-kira uangnya? Terus ada mobil mewahnya juga harganya ratusan juta. Nah, belum lagi kita berbicara ke sana pejabat-pejabat baik di tingkat misalkan legislatif atau eksekutif, di tingkat bupati, wali kota, DPRK, DPRA, bahkan gubernur itu sendiri dan kepala-kepala bagian masing-masing instansi pemerintahan itu sangat-sangat kaya ketika kita melihat artinya hidupnya mewah. Nah, sedangkan gaji-gaji mereka, pendapatan mereka dari pemerintah itu kan terbatas. Itu dari mana sebenarnya sih kira-kira uang yang mereka dapat, bersumber dari mana? Apakah pendapatan mereka yang mereka hidup bermewah, punya bisnis misalkan memiliki usaha-usaha di luar pekerjaan mereka, bila mana iya, itu kan sudah juga berarti mengganggu pekerjaan mereka selaku pejabat atau pegawai di dalam struktural pemerintahan, yang artinya mereka ada sebagian kefokusan mereka kepada usaha mereka itu sendiri. Tapi ketika kita melihat juga itu tidak semuanya, jika pun itu ada, itu pun tidak menyeluruh, hanya mungkin dalam sifat uniknya misalnya dalam 101 begitu ya. Nah, tapi di sini kita juga bertanya-tanya dari dulu, dari mana mereka mendapatkan itu hidup bermewah-mewah, para pejabat-pejabat atau pegawai biasa ataupun kepala-kepala bidang, kepala dinas. Nah, itu dari mana pendapatan mereka hingga hidup mereka itu sangat bermewah-mewah. Ya, seluruh pegawai-pegawai ketika kita lihat itu hidupnya rata-rata bermewah lah. Artinya minimal yang paling kecil itu artinya berbeda dengan masyarakat biasa yang tidak memiliki pendapatan bulanan dari pemerintah. Ya, secara sederhana oke lah. Tetapi ini kalau misalnya harga mobil sampai misalnya 500-an juta, terus paling kecil misalnya 150-an juta, ya boleh dapat sih kalau misalnya kredit ya. Nah, tetapi kalau misalnya ditambah dengan pendapatan tanggung jawab misalnya nafkah keluarga, ini itu anak kuliah segala macam, tapi mereka mampu, namun mereka memiliki rumah mewah, memiliki mobil mewah dan kehidupan yang bermewah-mewah, sedangkan gaji yang diberikan oleh pemerintah itu terbatas. Nah, inilah juga mesti ke depan harus kita teliti dan kita pertanyakan selaku rakyat ini, dari manakah sih mereka mendapatkan sumber-sumber seperti itu, khususnya untuk para pegawai negeri, pejabat baik legislatif maupun eksekutif, yang kadangkala ketika kita melihat hidupnya artinya tidak sebanding dengan pendapatan upah yang diterima dari pemerintah per bulannya, ya begitu ya. Maksud saya seperti ini, koreksi bukan artinya mengklaim ya, tetapi ini ketika kita melihat di lapangan. Nah, berbicara kembali berbicara dengan topik yang awal, yaitu Aceh bisa terurut nomor 65 bahkan tahun 2022 ini, yang sudah disampaikan oleh saudara kita seorang mahasiswa yang atas nama Lukman Zainuddin, ya, Lukman Hakim Zainuddin dari UIN ya, mahasiswa UIN. Nah, kok bisa ini terjadi? Nah, kenapa
yang apa namanya sedemikian ini bisa terus menerus, tidak ada misalkan 2021 peringkat 6, seharusnya 2022 ini sudah di peringkat 10 kek. Nah, berarti ada kemajuan untuk pengembangan sumber daya manusia, artinya ada peningkatan apa namanya dalam artian memberantas kemiskinan tadi. Tapi ini justru melonjak dari urutan 6 ke urutan 5. Jadi sebenarnya apa sih yang terjadi di dalam kawasan wilayah pembangunan dalam nalar pemerintah Aceh ini? Nah, ini masyarakat kita memiliki hak loh untuk meneliti dan melihat kinerja-kinerja pemerintah, karena apa namanya, pemerintah itu sesungguhnya berpikir untuk mensejahterakan rakyatnya. Nah, itu bukan untuk justru menaruh pemikiran positifnya, yaitu untuk mensejahterakan dirinya, golongannya, keluarganya, atau sedemikianlah, sampai kadangkala tidak lagi menghiraukan rakyat secara utuh dan secara maksimal. Nah, jadi ini mau sampai kapan Aceh ini terus menerus sudah 78 tahun bersama dengan Republik Indonesia, mulai sejak 1945 hingga 2022 kalau nggak salah saya, berarti 78 tahun lebih kurang, artinya bergabung dengan Republik Indonesia. Nah, sejak awal melalui Daud Bedog kita mengetahui sejarahnya semua bahwa Aceh ini adalah statusnya istimewa. Arti istimewa lebih dan sangat melebihi kehidupan apa namanya di wilayah Aceh ini dibanding kehidupan di wilayah provinsi lain. Kenapa ada status keistimewaan, baik itu ekonomi, mungkin hukum dan segala macam bagai bentuk bidangnya. Tetapi justru pada tahun 1965 kalau nggak salah saya, itu terjadi perang DI dan TI. Terus mulai 1976 terjadi lagi ribut Gerakan Aceh Merdeka GAM atau AM. Nah, hingga perang terus menerus hingga 2005 damai, hingga ada otonomi khusus. Dan namun keistimewaan tersebut juga tidak jelas artinya hingga hari ini. Arti tidak jelas hari ini sudah terbukti bahwa peringkat apa namanya termiskin nomor 6 bahkan nomor 5 pada tahun 2022 saat ini, nilai atau tingkatan kemiskinan Aceh di Indonesia atau di provinsi di seluruh Indonesia. Nah, jadi kalau seperti ini terus, bagaimana masyarakat Aceh ke depan bisa betul-betul menikmati hak keistimewaannya di dalam kehidupan apa namanya yang dikuasai oleh Republik Indonesia? Mau sampai kapan ini? Nah, ini contoh saya sebutkan di sini juga. Salah satu contohnya mantan kombatan GAM. Mantan kombatan GAM ini hingga sudah 17 tahun damai Aceh, pihak pemerintah pusat itu juga tidak bertanggung jawab dalam pemberdayaan ekonomi dan mengembangkan ekonomi sesuai dengan perjanjian di dalam butir-butir MUI Helsinki. Kenapa? Buktinya masih banyak mantan kombatan di lapangan yang melarat, bahkan yang tidak memiliki rumah, yang sakit, yang sangat miskin, yang tidak memiliki lapangan pekerjaan apapun. Nah, jadi pihak pemerintah Aceh juga seolah-olah membuang tanggung jawab hal itu, apalagi di tingkat kabupaten kota. Nah, jadi sesungguhnya keributan atau suatu konflik itu terjadi bisa saja atas kelalaian pemerintahan, bahkan ketidak bertanggung jawabnya pihak pemerintahan terhadap rakyatnya sendiri dan terhadap utang-utang yang sudah dijanjikan oleh pemerintah itu sendiri sesuai dengan kesepakatan, khususnya kepada seluruh mantan kombatan GAM yang ada di Aceh. Nah, ini ketika ada kelompok GAM yang bangkit ingin menuntut karena sakit hidupnya hari ini yang tidak ada satu orang pun yang menghiraukan dari pihak pemerintah. Jadi ketika mereka mengadakan lagi apa namanya tuntutan, tentunya mungkin mereka mesti akan membuat satu perlawanan. Jadi pemerintah hanya datang untuk menyuruh memerintahkan menangkap, terus bahkan ditembak mati misalnya ada persenjataan seperti kasus Din Minimi kemarin. Nah, sedangkan pada saat hari ini yang sedang kondusif sangat ini, tetapi pihak pemerintah pusat, Jakarta, Provinsi Aceh atau pemerintahan Aceh juga kabupaten itu tidak menghiraukan hak-hak mantan kombatan, bahkan tidak mendidik secara apa namanya detil, secara jelas, maksimal untuk penanganan bagaimana pengembangan ekonomi apa namanya mantan kombatan yang sudah dikembalikan kepada masyarakat sudah 17 tahun hingga hari ini.
itu tidak ada juga tidak ada juga penanganan khususnya atau pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi sampai kabupaten, artinya penanganan khusus. Nah, untuk memperdaya ekonomi Mentang Kombatan sesuai dengan dalam butir-butir MRCNK. Nah, hanya di dalam sedikit sentuhan dalam reintegrasi damai Aceh. Nah, reintegrasi damai Aceh atau BRA, itulah kita mengetahui penanganannya di situ. Tapi yang PR ini tidak jelas juga. Artinya mantan-mantan kombatan masih banyak di lapangan yang tidak menerima apapun sesuai dengan perjanjian di dalam nota kesepahaman antara Gerakan Aceh Merdeka GAM dengan RI. Nah, jadi berarti ketika kita analisa selaku rakyat ini, ketika saya analisa, mohon maaf sekali, ya ini jelas-jelas pemerintah pusat Jakarta tidak mampu mengayomi mesejahterakan rakyat Aceh. Jadi seharusnya untuk apa pemerintah pusat menahan-nahan yang bahwa rakyat Aceh ingin mandiri, ingin merdeka, ingin hidup sendiri, ingin mengatur dirinya sendiri? Kenapa harus ditahan? Kalau memang pemerintah pusat itu tidak mampu mengendalikan kesejahteraan rakyat Aceh, rakyat yang artinya hari ini mengakui bahwa Aceh adalah bagian dari NKRI dan itu adalah rakyatnya sendiri. Kami rakyat ini tidak mau tahu Anda, pihak pemerintah pusat sudah memberikan kepada pemerintah provinsi, kepada pemerintah kabupaten, itu tidak mau tahu. Kenapa? Itu tanggung jawab Anda, itu jalur Anda. Kami rakyat ini hanya ingin menerima, karena rakyat. Nah, jadi buktinya hari ini misalkan contoh mantan kombatan. Nah, sebenarnya mantan kombatan itu ketika betul-betul pemerintah pusat bertanggung jawab terhadap kesejahteraan sesuai dengan dalam butir-butir MOU, itu pemerintah pusat melalui pemerintah provinsi, melalui pemerintah kabupaten itu ada penanganan khusus yang jelas, artinya bertanggung jawab 100%. Ini tidak ada. Nah, belum lagi kita berbicara secara masyarakat umum. Nah, ini lagi-lagi nomor 5 peringkat atau nilai kemiskinan Aceh ini di dalam Republik Indonesia sudah peringkat nomor 5. Mungkin tahun depan nomor 4, tahun depan lagi nomor 3, tahun depan lagi nomor 2, tahun depan lagi nomor 1. Tahun depan lagi habis dong. Nah, jadi inilah alasan kenapa rakyat Aceh itu selalu memberontak secara analog, secara logika, ya. Nah, jadi andainya rakyat itu diberikan hak-hak semua sesuai dengan keistimewaan, misalkan mungkin rakyat tidak memberontak. Tapi ini 78 tahun juga pemerintah pusat tidak memberikan sepenuhnya hak-hak rakyat Aceh yang dituangkan di dalam perjanjian antara Daud Bereu dengan Soekarno-Hatta. Ini penipuan sangat-sangat besar terhadap seluruh rakyat Aceh sejak tahun 1945 hingga hari ini. Ini kasus besar sebenarnya. Ini mestinya harus diselesaikan di luar negeri, tidak boleh lagi di dalam negeri kalau menurut pendapat saya selaku rakyat awam ini. Kenapa? Karena ini sudah hampir 1 abad lamanya. Berarti pemerintah Indonesia tidak mampu mesejahterakan seluruh rakyat Aceh, tidak mampu memberikan seluruh keinginan rakyat Aceh. Contoh syariat Islam berdiri secara mutlak, itu tidak berdiri hingga hari ini. Nah, ini damai menyangkut dengan mantan kombatan juga tidak terrealisasi hingga hari ini. Secara umum masyarakat Aceh juga tidak terrealisasi kesejahteraannya hingga hari ini. Jadi kita tidak mau tahu ada utusan bapak-bapak pemerintah pusat, misalnya pemerintah Aceh, pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten. Mereka lah nanti Anda salahkan dari pihak pusat tidak mengini. Itu tidak mau tahu. Kenapa? Anda itu yang namanya bertanggung jawab harus Anda teliti ketika Anda memiliki program, Anda curahkan, Anda turunkan program kepada turunan pemerintah pusat, itu pemerintah provinsi yaitu kabupaten. Dia Anda teliti sudah tepat belum? Begitu cara pembangunannya. Nah, kalau seandainya pemerintah pusat mengalasankan betapa luas Indonesia, bukan hanya provinsi Aceh diurus, bukan hanya rakyat Aceh aja yang mesti harus difokuskan, banyak provinsi lain. Ya berarti itu topiknya apa? Judulnya apa? Berarti pemerintah pusat sudah tidak lagi ada kemampuan dalam mengurus seluruh kebutuhan dan keinginan rakyat Aceh. Ya udah lepas saja, kenapa ditahan-tahan? Nah, ya. Ini secara logika saya berbicara. Bukan berarti saya ini mengatakan ini harus merdeka ini. Ya kalau memang pemerintah pusat tidak mampu melayani terus mensejahterakan secara keinginan rakyat Aceh, rakyat Aceh ingin hidup maksimal, makanya ingin meminta dirinya diatur oleh dirinya sendiri. Ya karena ini kejadiannya dari masa dulu. Kenapa DITI bisa komplit di masa DITI ya? Nah terus kenapa ada agama? Ini
Nah, jadi sistem pemerintahan pusat ini dari mulai mungkin pusat ya, mungkin seperti itu dari sampai provinsi, kabupaten hingga di desa, di perdesaan. Jadi tidak ada yang namanya musyawarah secara jelas itu bersama dengan rakyat, sepenuhnya transparansi, sepenuhnya terbuka, sepenuhnya berarti lebih mementingkan sifat-sifat pembangunan terhadap umum. Saya kira tidak ada. Contoh di desa, ketika ada warga desa menanyakan kepada pemerintah desa, oh ini bagaimana proyek ini, Dek? Kenapa harus dibangun ini? Terus kenapa sisa misalnya uang atau sesuatu yang kita tanyakan tentang soal anggaran desa. Itu mereka marah. Katanya ini rahasia negara. Di pemerintah kabupaten juga begitu. Ini rahasia negara. Di pemerintah provinsi juga begitu. Ini rahasia negara. Sampai di tingkat pusat mungkin seperti itu juga. Ada alasan bahasa bahwa tidak boleh masyarakat semua tahu karena ini adalah rahasia negara. Padahal di dalam undang-undang negara nggak ada yang namanya ketransparansian dan akuntabilitas. Kenapa saya berbicara seperti itu? Karena saya pernah bergabung dengan sebuah lembaga aktivis yaitu tindak pidana korupsi. Ketika saya ingin investigasi sesuatu yang saya minta, katanya ini tidak punya hak. Yang memiliki haknya kepolisian, hanya Kejati. Nah, ini rahasia negara begini dan begitu. Ini bukti salah satu penipuan daripada pemerintah kepada rakyatnya itu sendiri. Tidak ada ketransparansian yang jelas. Nah, misalnya ada suatu dugaan rakyat masyarakat atau rakyat bahwasanya proyek ini berkasus ini, ini itu. Jadi ketika rakyat datang itu disembunyikan, bukannya dijelaskan ini. Atau dijelaskan ke DPR menjelaskan, nggak ada. Begitu juga hingga peringkat desa. Sekarang sesuatu pembangunan yang sudah diselesaikan disampaikan oleh pemerintah kepada BPD. Nah, lalu BPD memusyawarah kepada masyarakat menjelaskan. Itu juga tidak pernah terjadi. Jadi hanya formalitas aja. Nah, jadi ini saya pesankan kepada seluruh rakyat Aceh untuk ke depan hal ini mesti kita jadikan motivasi dan gambaran kehidupan kita di masa akan depan kepada anak dan cucu kita sebagai penerus bangsa ini. Mari kita sama-sama mengkontrolisasi kinerja daripada pemerintah dan mestinya ke depan kita lebih bersatu untuk bermusyawarah dan bersatu untuk membangun bangsa ini dan bersatu untuk menuntut pemerintah pusat atau pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, bahkan pemerintah desa sekalian yang memang pekerjaannya tidak jelas, yang memang hari ini kita merasakan masih miskin. Artinya kita butuh pengolahan dan sumber-sumber daya manusia hingga kita misalnya seorang pengangguran hingga tidak menganggur lagi. Nah, kita rakyat punya hak menuntut pemerintah untuk menciptakan lapangan kerja. Karena yang namanya eksekutif itu adalah memiliki hak untuk mengeksekutor segala sesuatu keputusan dari kebijakan yang lebih baik kepada yang tujuannya memberuntungkan masyarakat atau rakyat. Begitu juga parlemen. Parlemen itu adalah legislatif yang berhak berbicara, yang bisa menyuarakan inspiratif dan aspirasi rakyat kepada eksekutif, karena legislatif adalah perwakilan daripada rakyat itu sendiri secara tegas, secara jelas dan mesti tercapai apa yang diinginkan oleh rakyat. Mesti daripada legislatif ini tahu apa keinginan rakyat Aceh, apa yang dimaksud oleh rakyat Aceh dalam pemberdayaan ekonomi, apa yang skillnya misalnya kan seperti itu. Begitu juga dengan faktor-faktor kebutuhan hak-hak rakyat Aceh lainnya, itu pihak legislatif itu mesti harus tahu. Begitu juga eksekutif. Nah, kemudian mereka nanti melaporkan kepada pihak pemerintah pusat. Nah, kalau pemerintah pusat juga tidak merealisasikan, ini ke depan mesti kita harus tuntut jika itu sudah terjadi. Tetapi ketika memang pemerintah eksekutif Provinsi Aceh maupun DPR sudah berbicara dan sudah pernah bersuara sedemikian rupa juga pemerintah pusat hingga hari ini tidak merealisasikannya, maka ke depan kita masyarakat Aceh mesti harus bersatu untuk menuntut hak kita. Bila mana memang pemerintah pusat tidak mampu lagi mengurus kita rakyat Aceh ini, maka satu kata untuk kita bersatu seluruh rakyat Aceh berarti mohon
kami diizinkan untuk mengatur diri kami sendiri, hidup di dalam hukum kami sendiri, dan mengelola apa yang ada di dalam sumber daya alam kami sendiri, juga baik mulai air, tanah, dan segala macam, yang artinya merdeka. Begitu, lain tidak ada ceritanya, demi masa depan anak dan cucu kita. Karena kita hidup ini, manusia itu selevel dan semua memiliki kelayakan, berkeinginan ingin memiliki kelayakan hidup, baik di Aceh maupun di Jawa sana maupun di mana-mana pun. Nah, jadi kita memiliki hak yang sama. Maka hari ini ketika dari sejak 1945 Aceh dimasukkan di dalam bingkai Republik Indonesia Repris hingga tahun 2022, lebih dan kurang sudah selama 78 tahun. Dan sejak itu 1945 antara Dobel dan Soekarno-Hatta dijanjikan oleh Soekarno-Hatta bahwa Aceh adalah status istimewa. Dan hari ini sudah 78 tahun hingga 2022, tidak ada yang namanya istimewa kalau menurut saya lihat secara universal, secara real. Nah, jadi jangan dialasankan, oh itu otsus sudah ada, syariat Islam sudah ada. Nah, otsus hari ini kalau kami rakyat menganggap itu tidak jelas kemana diperuntukkan, buktinya kami masih miskin. Bila mana itu sudah diperuntukkan secara jelas dan secara artinya maksimal, berarti otsus yang Bapak kasih itu berarti tidak memenuhi dan tidak memenuhi untuk kebutuhan kami, hingga kami rakyat Aceh hidup secara layak. Bila mana istimewa syariat Islam itu sudah diberikan, hingga hari ini syariat Islam secara universal tidak ada, belum tegak di bumi Serambi Mekah. Nah, seluruh butir-butir MOU Helsinki juga tidak direalisasikan secara jelas maksimal, bahkan diundur-undur, bahkan banyak penundaan-penundaan, banyak dipersulit. Nah, itu merupakan salah satu bukti pembohong dan tidak bertanggung jawab oleh pihak pemerintah pusat. Nah, hal Aceh sesungguhnya sudah patut dan seharusnya seluruh kasus harus dibawa ke pihak dunia atau internasional yang sesungguhnya berbeda dengan pengakuan pemerintah pusat melalui utusan dubesnya pada saat sidang per tahun, pengakuan bahwa rakyat Aceh sejahtera ini dan itu. Pengakuan mereka di sana dengan realita di Aceh yang kehidupan pada hari ini itu sangat-sangat berbeda. Yang faktanya pemerintah pusat, pemerintah provinsi hingga sampai kabupaten dan desa itu bekerja sama hanya untuk kepentingan golongan-golongan mereka saja, hanya segelintir untuk kepentingan golongan daripada untuk masyarakat. Salah satu contohnya dari tahun ke tahun itu banyak uang dan dana anggaran yang diperuntukkan untuk pembangunan fisik. Nah, pemberdayaan kantor-kantor dinas pemerintahan. Sedangkan untuk pemerataan, untuk pengembangan ekonomi masyarakat itu hanya sebahagian, yang bagian diambil dari objektif dan subjektif proyek besar seperti pembuatan jalan, kayak irigasi lah, inilah itulah, yang tidak tersentuh kepada rakyat kecil dalam pemodalan misalnya. Budidaya apa atau usaha apa dari tahun ke tahun itu dulu seharusnya dibutuhkan. Ini tidak. Nah, jadi inilah fakta hari ini yang sudah terjadi di Aceh. Maka getanya bangsa Aceh, getanya rakyat Aceh untuk ke mesti metaboh baik menceribri. Nah, 78 tahun itanya udip di dalam Indonesia, dari nek tu jang nyang tanya sampai an uranyo anak banyaknya pala golom anak banyak lom tanya untuk ke nyamban kaudip tutah dalam NKRI pakiban di masa akan uke nyokon provokasi nyok fakta dan realita. Letat mahasiswa yang menganggur ni orangnya hana pekerjaan, letat mahasiswa yang tim ahli ekonomi ahli kita pi kemeng kebuk pegat hana pangkai dah na modal, hana pat tak minta modal. Munyo nai buka luangan modal su dari bank ji nyanpi cukup le persyaratan hingga tanya hana tak tembus untuk tak job. Menyopi musuh arti itanya mutemeng kita kembangkan sebuah usaha nyanpi usaha tanya musuh pula timon musuh pula pu barang kapu pengelolaan je muasi dan sukses hana pat tak ekspor. Jika pinat pat tak ekspor cukup sulit buat aturan dan pengaturan segala macam hal untuk pengeksporannya. Ujung-ujung ji tanya tetap dipemati karakter untuk mengembangkan pembaik secara karakter individual dan perekonomian hingga tanya tembus berbisnis bersegi ke luar negara dalam usaha. Apalagi idanya nyanpi hana truk. Apakah uronyo
itanya mesti sabar di masa akan ukur. Nah, baiklah terpengaruh dan terprovokasi dengan janji-janji pemerintah pusat Jakartanya. Karena hana terus janji-janjinya. Kon 3 kon 2 go megogau sampai ini no MOU Helsinki getanya kalon hana terrealisasi ban Bandung lam sampai ke 17 ton. Dalam butir-butir MOU cuma 2 ton selesai Bandung, tapi 17 ton ni mbak orangnya hana selesai. Nah, hana selesai. Padahal pihak DPR yang keputusan saudari awak GAM ini tukar bersuara, tapi yang letak bantahan dari pusat. Materinya materi yang macam bago yang dibi alasan hingga mengulur-ulurkan wate dan terjadilah antara pro kontra di dalam Nanggro Aceh hingga tanya sabi-sabi draw mupok dan mupaki dan dipupaki nyan kenyan yang terjadi selamanya di bumi Acehnya. Jadi ini bauronyo bangsa luntuan yang na di dalam dan yang na di luar musabah tujuan berjelas, berkonkret, berdewasa, benar ilmiah untuk tanya musabah dan mempusaho pemikiran-pemikiran yang berkualitas sehingga hudip getanya di masa akan uke anak dan cucu itanya ada je berubah baiklah yang lagi kata rasa mulai dari nek tu urang cik tu hingga imbak urangnya daripada adanya sampai di pemuan dengan janji mamek, sampai di pemuan dengan program je, tetapi sampai yang secara hakiki dan hakikat hana akan keputruh lam dari pemerintah Jakarta, hana akan keputruh. Contoh mantan kombatan merut padahal di dalam butir-butir MOU Helsinki bahwa seluruh mantan kombatan akan diberikan lapangan kerja, akan diberikan macam-macam ekonomi hingga sejahtera, dan akan dididik karakter untuk diwabak sipil hingga mampu mengadaptasi kepada sipil kembali. Nyan pihana menancit butir-butir MOU macam bagok nyan pihana direalisasikan dan ada realisasi seluruh MOU Helsinki-nya, maka yang berkuasa pemerintah Aceh. Nah, pemerintah Aceh yang bernaung tetap di pemerintahan Jakarta. Nah, pihak masyarakat yang memperjuang barakon bahkan mantan kombatan nyan pih di pemusuh oleh pemerintah Aceh, hana dianggap sekalian. Bukti digital otonomi khusus yang betul, yang jelas-jelas hasil daripada perjuangan GAM, tetapi pihak pemerintah Aceh hana dikaitkan GAM untuk sajan-sajan mengelola dana otonomi khusus tersebut, baik di pihak kalangan pemerintahan provinsi hingga pemerintah kabupaten kota. Hana diajak untuk mengelola honyo pada penduduk penyo, ho taba penyo wahai mantan kombatan yang hak perjuangan yang hasil daripada usus uronyo nak kegetanya menjuang nyampi hana pernah dipakat dengan oleh pihak pemerintah, baik secara pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten kota. Tetapi otonomi khusus yang mengelola, yang ahli-ahli menteng, yang jajaran-jajaran awaknya menteng. Jadi yang kenyan model topik pembunuhan karakter paling raya terhadap gerakan-gerakan Aceh Merdeka, terhadap ingin orang-orang yang ingin perubahan kepada yang god untuk bangsa Aceh, untuk Draudi. Jadi dipemati bacut telah macam bago dipegat hukum hingga didrap. Jadi padahal uronyo nak ke demokrasi danyo nak hak pegahaba yang hana betul, tak betul, tak tepat yang nak hak, yang hana jelas, tak jelaskan hana hak, yang hana sesuai, tak pegah nak hak pegah. Nah, jadi baik yo uronyo itanya mesti tak sabodro dengan tujuan ji itanya musabo mupekong untuk masa akan uke udip danyo bujilah baik lagi yang kalikut dan hingga uronyo ada je bakti uro danyo musabo dan musaho seluruh bangsa Aceh, terutama bangsa Aceh. Nah, yang betul-betul bangsa Aceh. Jadi musaho dan musabo tak temanyo bak pemerintah pusat. Karena urunyo kamangat kena media jid dilo dan jid dikalan oleh internasional. Yang mau saja nyopat keudipan kamu di bumi Aceh yang lagi nyuhi, yang lagi nyerupa 78 tahun hana mau ubah lam sampai urunyo. Daerah status keistimewaan yang hana direalisasikan oleh Indonesia sampai urunyo. Jadi kasus Aceh urunyo mesti memang harus dibagi di luar Nanggro secara akurat dan detail. InsyaAllah mudah-mudahan Allah bergebi petunjuk dan petunjuk. Jadi yang kelagangan mentong
yang jet lung pesampo bak katanya mandom cedera lun tuan dipat menteng katanya berada puna di dalam dan di luar nangrau lun laki beta mah menyona tutuh dan haba lun tuan yang salah bak katanya mandom lun ulang tiga tek gure-gure lun urun cik lun rakan-rakan lun mandom baik yang na di dalam dan pih yang na di luar nangrau yang mentong getim mutim tumiki kebangsa Aceh. Jadi hanya ini yang dapat saya sampaikan kepada seluruh saudara dan saudariku sebangsa dan setanah air pada sore hari ini, khususnya saudara dan saudariku yang berada di wilayah kawasan Aceh atau atas nama rakyat Aceh, baik yang ada di dalam maupun yang ada di luar, dan saudara-saudariku yang selain daripada tinggal di Aceh atau bukan orang Aceh, selamat mendengarkan. Inilah nasib yang kami rasakan di Aceh. Ketika Anda juga merasakan yang serupa dan seimbang dengan kami, maka tidak ada ketertutupan kemungkinan Anda juga berhak berbicara, berorasi, dan menuntut hak-hak selaku warga negara di dalam Kesatuan Republik Indonesia yang memang tidak sesuai dengan hak bagaimana sebuah negara yang merdeka, seorang warga yang merdeka, bila mana hari ini masih banyak pengangguran-pengangguran, baik yang sudah lulusan dari pihak pendidikan sekolah maupun yang memiliki skill, apalagi yang tidak memiliki skill apapun, luar biasa, tidak memiliki pekerjaan. Untuk apa yang katanya merdeka, untuk apa yang kita bisa kesana kesini, tetapi hidup kita penuh dengan kemelaratan dan kemiskinan yang sangat luar biasa. Itulah penderitaan yang sangat-sangat luar biasa. Maka hari ini tanpa kita rubah, tanpa kita berusaha, tanpa kita berjuang, maka tidak mungkin ada suatu perubahan datang kepada diri kita. Maka marilah seluruh saudara dan saudariku yang belum tepat, mari kita sama-sama tepat atau luruskan. Yang belum maksimal begitu juga, terutama hari ini mesti kita selaku rakyat, ketika kita mengalami hidup tidak layak, maka hari ini sasaran kita adalah pemerintah, karena pemerintahlah yang berkuasa, yang mengatur lega engkau kehidupan kita di masyarakat. Terima kasih, lebih dan kurang hanya ini yang saya dapat sampaikan. Bila mana ada salah daripada kata dan perkataan kalimat saya mohon dan minta maaf kepada seluruhnya, baik pada pihak pemerintah maupun pihak saudara dan saudariku yang menyaksikan video kali ini dan pada sore hari ini, khususnya ini dari Aceh. Terima kasih. Saya akhiri dengan tauhid wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.